Karena dia membahas ini penuh kebencian. Kalau kita teliti nanti latar belakang dia, pasti dia memiliki kebencian sama salah satu orang Kristen. Entah itu istrinya, saya nggak tahu. Sehingga dia begitu murka terhadap Kristen. Diputar balikannya semua. Oke. Untuk itulah mari kita tonton sebuah video daripada si Donditan ya. Berikut ini. Kalau ini dia sedang bicara dengan seseorang, bukan Anabul. Anabul itu kan di hadapan saya. Oke yang dibuat ini syahadatnya Isa sebagai Rasul, Yohanes 17 ayat 3. Kita dengar dulu. Itu kan kata-kata Allah. Ada juga kata-kata begitu. Kenapa? Tapi setiap nabi itu kan menyampaikan wahyu. Kalau dalam Islam dia kan menyampaikan kata-kata Allah. Ada juga kata-kata begitu. Aku sudah menerima firman yang kuterima dari Bapa dan sudah aku sampaikan kepada umatku. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Ada semua itu ayatnya. Tapi ada syahadatnya misalnya. Nih, baru aku mau kasih lihat. Ada syahadatnya? Ini baru aku mau kasih lihat nih. Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3 nih. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Syahadat bukan? Oh, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Iya. Tapi setiap nabi itu kan menyampaikan wahyu. Kalau dalam Islam dia kan menyampaikan kata-kata Allah. Ada juga kata-kata begitu. Aku sudah menerima firman yang kuterima dari Bapa dan sudah aku sampaikan kepada umatku. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Ada semua itu ayatnya. Tapi ada syahadatnya misalnya. Nih, baru aku mau kasih lihat. Ada syahadatnya? Ini baru aku mau kasih lihat nih. Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3 nih. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Syahadat bukan? Oh, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Ya, lihat wajah daripada Donditan ini. Kayaknya dia sudah menemukan sebuah kebenaran. Kalau tolol ya tetap tolol, bodoh. Ya, makanya aku bilang Donditan ini manusia paling cerdas di muka bumi dan ruang angkasa di hadapan babi, anjing dan kera. Ya, kenapa saya berani mengatakan demikian? Coba cara dia bilang itu adalah syahadat. Oke. Apakah syahadat bisa berubah-ubah? Enggak bisa kawan. Syahadat tidak berubah-ubah. Dia mengutip ayat itu, aku hanya engkau mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kata Allah yang benar tidak terdapat di dalam syahadat orang Islam. Enggak ada kawan. Tapi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada dikatakan aku bersaksi engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Enggak ada. Saya sudah gali Al-Quran, makanya saya minta kepada mereka, tolong tunjukkan satu ayat dari Al-Quran yang mana dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Sampai detik ini belum ada yang satu pun yang bisa menjawab. Tidak ada. Surah Al-Ikhlas, tidak ada yang setara dengan dia. Memang tidak ada yang setara. Kesetaraan itu apa? Sama. Berarti kalau nggak setara timpang. Apakah dia paling rendah atau paling tinggi? Tidak diberitahukan. Nah itu, paham ya? Jadi kalau Donditan ini maaf saja kawan, dia ini orang yang cerdas. Di hadapan babi, anjing dan kera. Lebihnya nggak ada cerdasnya. Wah karena ada kalimat gitu berarti Muhammad meniru syahadatnya Nabi Isa. Ada nggak Muhammad mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar di dalam dua kalimat syahadat Islam? Nggak ada. Jadi hanya cocokmologi ya. Aduh kawan ya. Kalau begitu, sekarang kita buka Yohanes 17 itu. Tapi orang ini tidak tahu apa yang mereka perbuat ya kawan-kawannya. Itu enaknya mereka. Kalau mereka kita bahas habis-habisan, nanti kita dilaporkan polisi. Ini jijiknya aku melihat pendebat-pendebat Islam. Maunya bicara bebas, dibicarakan tidak bisa. Ya. Kalau seimbang, wah kita bicarakan habis orang itu buat kawan. Ku balik-balik sampai suruh dia berdebat sama aku. Sampai hari ini tak berani. Kenapa? Karena tahu dia saya manusia. Dia itu hanya pintar di hadapan babi, kera dan anjing. Lebihnya enggak ada. Ya.
Ya kita lihat dulu nih kawan ya. Wah pagi-pagi sang debater udah ngamuk-ngamuk. Iyalah. Gampang kali dia bilang syahadat lah inilah. Kristen tidak mengenal syahadat. Inilah hidup yang kekal. Kalau satu kalimat ini diambil adalah syahadat. Maka ada enggak di dua kalimat syahadat Islam dikatakan inilah hidup yang kekal? Enggak ada. Karena mereka tidak mengenal hidup yang kekal. Yang ada dipindahkan dari neraka ke surga itu enggak kekal. Arti kekal itu selama-lamanya. Paham ya? Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalimat di dalam dua kalimat syahadat Islam tidak ada dikatakan satu-satunya Allah yang benar. Saya belum temukan. Saya sudah tantang mereka, lihat PT saya. Saya nggak TikTok di Reel dan lihat juga di YouTube ini. Saya menantang mereka. Sebagai bukti Tuhan yang disembah Yesus adalah Tuhan yang disembah Zuma. Kata Zuma kan gitu. Atau yang Islam. Buktikan dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian di dalam Yohanes 14. Sebelum Yesus mengucapkan engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus sudah lebih dahulu mengklaim bahwa dirinya adalah kebenaran. Kata Yesus kepada mereka. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ingat ya. Yesus itu adalah kebenaran. Jadi ketika dia mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya apa? Ada enggak yang lebih benar daripada benar? Enggak ada. Kalau benar itu selesai, itu puncak paling tinggi. Enggak ada yang benar lebih benar dari yang benar. Enggak ada itu, maha benar enggak ada. Kalau ada yang lebih benar dari yang pada benar, itu enggak ada. Kebenaran itu sudah paling sempurna, di atasnya enggak ada. Oh maha benar, sangat benar, luar biasa benar. Enggak ada. Paham ya? Nah, akulah jalan dan kebenaran. Yesus sudah mengklaim dirinya sebelum mengucapkan Yohanes 17 bahwa dia itulah kebenaran itu. Tapi karena dia hanya otak Dondistan ini hanya sedikit dan dia hanya pintar di hadapan babi, anjing dan kera, ya begitu kawan. Kalau dibacanya Yohanes 14 ayat 16, bisa dia gugat itu? Enggak bisa. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Maka manusia mengenal Yesuslah kebenaran. Jadi kami orang Kristen hanya mengenal satu-satunya Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Paham ya? Ada enggak Muhammad mengatakan aku adalah kebenaran? Tidak ada. Ada enggak seluruh nabi mengatakan akulah kebenaran? Enggak ada. Semua mengakui kebenaran itu hanya milik Allah. Kalau dalam orang bahasa Arab Kristennya gitu Allah. Kalau kita ya Allah karena belum terbiasa lidahnya. Bapa di sorga. Paham ya? Jadi Donditan, kau itu hanya cerdas di hadapan babi, kera dan anjing. Enggak lebih dan tidak kurang. Cukup aja lah pas-pasan ya. Oke, sekarang kita lihat lagi videonya yang kedua. Enggak takut aku laporkan. Bilang sama Donditan, kok kata sang debater cerdasnya hanya mengenai kekristenan. Hanya di hadapan babi, kera dan anjing. Ya nanti kan kita tinggal pembuktian saja. Dia nanti mau berdebat sama saya, kita buktikan. Ya, kita bicara isi Alkitab ya. Tidak bicara nanti sejarah karena orang Islam tidak punya fakta historis dan arkeologis. Jadi apa yang mau kita tanya? Sekarang kita bukakan lagi ini. Dia bicara di hadapan siapa? Saya kayak pernah lihat orang ini. Dia punya TikTok juga tentang pilo atau apa ya? Coba. Muslim. Taunya karena kan dia menyerahkan urusannya kepada Bapa. Iya, kepada Bapa. Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak di umat seperti itu? Pernah baca nggak? Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak, ada yang disunat, ada yang sunat. Alasannya bukan karena agama, alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya. Ya. Inilah tololnya Donditan. Sunat alasan keagamaan. Di dalam Kristen hanya ada 3. Pertama keturunan Abraham, keturunan Buddha, yang terakhir pengikut penjahat kelamin. Apakah Donditan disunat karena dia adalah orang keturunan Abraham? Tidak. Apakah dia keturunan Buddha Abraham? Juga tidak. Lantas siapa yang terakhir pengikut penjahat kelamin? Tinggal buktikan saja. Di Keluaran 34 kalau bicara agama katanya alasan kesehatan. Orang Kristen kan alasan kesehatan. Bukan karena agama. Betul. Karena kita tidak mau disunat karena kita pengikut penjahat kelamin. Si Donditan bangga.
Kita nggak tahu. Dia itu penjahat kelamin. Coba tanya dasar kau sunat apa? Tunjukkan ayatnya. Oh, keturunan Abraham. Kau keturunan Abraham, DNA-mu dari mana? Nggak ada. Kau keturunan Buddha Abraham, DNA-mu dari mana? Nggak ada bisa dibuktikannya. Yang satu yang bisa dibuktikan bahwa dia adalah pengikut penjahat kelamin. Hanya itu yang bisa dibuktikan. Karena semua manusia penjahat kelamin laki-laki. Paham ya? Sunat. Oh, Yesus puasa. Orang Kristen ada nggak puasa? Berarti selama Kristen dia adalah Kristen tidur di belakang waktu gereja. Kalaupun di depan ngorok juga. Siapa bilang orang Kristen tidak ada puasa atas dasar agama? Ada. Isi kepalanya aja yang nggak sampai. Karena dia membahas ini penuh kebencian. Kalau kita teliti nanti latar belakang dia. Pasti dia memiliki kebencian sama salah satu orang Kristen. Entah itu istrinya, saya nggak tahu. Sehingga dia begitu murka terhadap Kristen. Diputar balikannya semua. Nah ini. Oh, apalagi? Dia bilang tadi. Coba, orang Kristen. Apa? Coba ya, sebentar. Kita lihat dulu. Benar. Umat beragama apa yang mati di kafanin? Islam. Yesus Muslim bukan? Gitu. Lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong? Iya. Nah, iya. Karena kita orang Muslim yang doanya sujud, sunat, mati di kafan. Oke. Dia mengatakan doa orang siapa yang doanya sujud. Inilah dia penyesat dunia, isi kepalanya kotoran. Sujud tidak dimulai dari orang Islam. Kafir Quraisy pun menyembah Hubal. Itu sujud. Bukan Islam pertama yang sujud. Apakah Yesus itu pengikut Hubal? Tidak. Orang Kristen Syria juga ibadahnya sampai hari ini sujud seperti sholat itu. Tidak berubah sampai hari ini. Apakah mereka Islam? Tidak. Makanya aku bilang kalau berani dia bicara tentang ini sama saya. Aku bilang kau manusia cerdas di hadapan kera, anjing dan babi. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah itu kawan. Pas-pasan aja dia. Jangan kasih lebih, nanti kasihan. Jangan kasih kurang, bangga. Paham ya? Oh, Yesus tidak makan babi. Mana ada ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan Yesus tidak makan babi? Enggak ada. Oh di imamat, Yesus bukan hidup di zaman imamat. Karena otaknya enggak ada kawan. Imamat itu dibilang apa? Agar aku menjadi Allahmu, Allah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kalian baca imamat 11 itu ayat 45. Lah memang Islam dikeluarkan dari tanah Mesir sejak kapan? Yang dikeluarkan dari tanah Mesir itu hanya Israel. Keturunan Ismail gak pernah Tuhan hadir di tengah-tengah Ismail. Di dalam Bible karena dia ngaitkan imamat. Al-Quran tidak mengenal imamat. Jadi saya punya hak. Kapan Islam dikeluarkan dari perbudakan Mesir? Gak pernah nehi-nehi ketumbe. Gak ada. Lantas kok dia sama-samakan? Hah? Memang Advent makan babi kan tidak. Dia mengira semua orang Kristen seperti enggak, aduh donditan. Otak kau tuh picik. Kalau aku buat nanti PT seperti itu, lapor polisi, gak tau malu Rojan. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Bukan gak bisa aku buat PT seperti itu. Gampang kali aku mencari celah kelemahan kalian. Tapi jangan lupa kalian nonton video short saya. Sekarang saya bermain di short dan di reel untuk menyerang mereka ini. Loh, saya punya hak. Karena mereka bicara tentang kekristenan. Video terbaru saya di short saya katakan apa? Kepastian tambah bukti adalah kebohongan terstruktur. Kepastian tanpa bukti adalah kebohongan terstruktur. Contoh, saya menjanjikan kepada kalian, kalian ku masukkan semua ke dalam sorga. Ada bukti? Enggak ada. Itu namanya kebohongan terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena aku membuat satu pola. Polanya apa? Ku ajak orang untuk ikut aku, menyembah aku, terus ku janjikan sorga. Ku bilang pasti kalian masuk sorga. Tetapi ketika diminta bukti, aku bilang nantilah hari akhir. Aku sendiri pun tidak tahu kapan hari akhir. Kecuali aku tahu hari akhir, baru bisa kalimatku dipenuhi. Tapi ini enggak ada pembuktiannya, enggak ada. Jadi itu namanya kebohongan terstruktur. Untuk membohongi orang, ku bilanglah aku pastikan kau ke sorga. Itu kalimat pasti. Itulah kebohongannya. Terstruktur. Pertama aku janji. Janji sudah mulai tidak mempan. Ku bilang pasti.
Nah ini. Tapi kalau aku membahas itu dengan sebutan salah satu nama agama, besok aku sudah di kantor polisi. Bisa jadi dikebukin lagi sama yang lain itu. Siapa kemarin itu ya? Yang ngasih MKCTI itu. Mereka ini orang gak sportif. Bicara agama kita bebas, kita bicara agama mereka, lapor polisi, bawa demo-demo, atas putih dikit, bawah putih dikit, ancam-ancam halal darah, kalau ndak buat kerusuhan. Kan lawak. Paham maksud saya ya? Tapi coba dibilang, oke, kami sudah menghina kalian wahai Kristen, silakan kalian membuat video seperti ini, seperti agama kami, mengenai agama kami tidak akan lapor polisi, dan polisi tidak bisa menangkap. Ku buat nangis Bombay. Kalian tonton enggak? Video si Rudi Simamora debat dengan Zulkifli dengan Eparhan. Sampai wasitnya nangis Bombay. Nangis Bombay kawan. Tunggu kulihat ya. Saya juga sudah pernah gitu. Sampai nangis Bombay. Sampai melapor wasitnya itu sama wasitnya. Saya ingat juga itu waktu itu Rudi ini kan cerminan saya sebenarnya. Tapi dia cuman agak-agak liar aja. Nakal dia, nakal. Nah ini ya sabar. Bah, video ini sudah tidak tersedia. Kenapa tidak tersedia? Cemana? Babe ini. Kok takut kali? Aku kadang lihat orang-orang takut ini lucu. Ya. Jadi kawan-kawan, si Rudi bilang, sudahlah nggak ada videonya lagi ya. Memang begitu, sampai nangis wasitnya itu. Kalau bisa jangan menghujatlah Nabi kami. Loh, orang itu juga menghujat, kita tahan. Saya berdebat juga gitu kawan. Mereka menghujat Kristen, saya tahan, menahan penderitanya. Saya diam. Tapi begitu giliran saya, oh langsung, diam kau, ku bilang lah. Makanya kalau saya berdebat, sering kalian lihat kan, diam kau, ku bilang. Kau wasit, terus saya. Oh, banyak aku berdebat gitu, wasitnya ikut campur. Karena nggak tahan mereka. Sementara mereka menghina saya tahan, diam. Tidak bersuara, saya hujat. Mereka hujat saya. Mereka hujat Kristen.